California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beach girls. I'm feeling like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putrianda Dewi dengan NIM 1800594. Saya dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kontroversial isu atau isu-isu kontroversial. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari model pembelajaran ini. Yang pertama, pengertian tentang model pembelajaran isu kontroversial ini. Yang kedua, apa saja keuntungan dengan menggunakan model pembelajaran kontroversial ini. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model kontroversial isu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa sih model pembelajaran isu kontroversial ini. Jadi, isu kontroversial ini merupakan suatu yang mudah diterima dan ditolak oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi di dalam isunya tuh terdapat pro dan kontra antara individu ataupun kelompoknya, sehingga dengan adanya hal tersebut maka akan memunculkan perbedaan pendapat setiap individu ataupun kelompoknya. Nah, melalui perbedaan inilah akan memunculkan pendapat tentang isu-isu yang sedang berkembang. Maka, materi isu kontroversial secara langsung membangkitkan kemampuan berpikir para peserta didiknya. Entah itu melalui bacaan, atau mendengar dan melihat sebuah tayangan video mengenai suatu kejadian isu. Maka, peserta didik secara spontan akan bereaksi terhadap isu-isu tersebut. Kontroversial isu atau isu-isu kontroversial merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual. Dengan penerapan model ini, diharapkan para peserta didik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam memahami sebuah isu dan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan ataupun kehidupan siswa itu sendiri. Nah, pada model ini, siswa akan diajak untuk mampu mengambil keputusan dengan alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang rasional dengan berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip-prinsip yang akurat. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih keuntungan menggunakan model pembelajaran kontroversial isu ini? Seperti yang kita ketahui, banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran yang itu-itu saja gitu ya, yang monoton dan tidak memancing para peserta didiknya untuk terlibat aktif seperti itu. Nah, dari model pembelajaran ini kita akan memiliki suatu hal yang berbeda seperti itu. Nah, apa saja sih keuntungannya? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Kenapa? Karena dengan menyajikan sebuah isu kontroversial, maka para peserta didik akan menganalisis sebuah permasalahan, di mana para peserta didik itu akan mendapatkan pendapatnya sendiri terhadap isu tersebut dan juga akan memecahkan permasalahan seperti itu. Yang kedua adalah melatih peserta didik dalam keterampilan berkomunikasi. Karena pada model pembelajaran ini para peserta didik akan dituntut untuk berpendapat, untuk beropini di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, sehingga dia akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan benar dalam menyampaikan sebuah pendapat. Yang ketiga adalah menanamkan rasa empati, toleransi, dan bekerja sama kepada para peserta didik. Jadi para peserta didik akan belajar untuk saling menghargai
perbedaan pendapat di antara teman-teman ataupun di antara kelompoknya, seperti itu. Yang terakhir adalah peserta didik mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, dari isu tersebut, para peserta didik akan mampu mengambil sebuah keputusan dari sebuah permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana sih langkah-langkah melaksanakan model pembelajaran menggunakan model kontroversial isu atau isu-isu kontroversial ini. Nah, ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ini. Langkah yang pertama adalah guru akan menyajikan sebuah materi yang mengandung isu kontroversial. Di sini, guru dapat menyajikan materi tersebut melalui media-media. Yang pertama, dapat menggunakan media video, audio visual, ataupun video. Bisa menggunakan PPT. Nah, video-video tersebut kita bisa ambil dari sebuah kabar berita, ataupun video-video lainnya. Seperti itu. Di sini saya memiliki sebuah contoh video yang mengandung isu kontroversial. Pernah dengar atau pernah baca nggak? Katanya kehadiran virus corona sebelumnya sudah diprediksi. Bahkan ada loh yang percaya sama kisah-kisah konspirasi yang bilang kalau virus ini merupakan senjata biologis yang sengaja dibocorkan ke dunia. Tapi emangnya benar ya? Terus siapa aja sih yang sudah memprediksi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini? Teori The Simpsons. Sejumlah orang percaya bahwa The Simpsons telah memprediksi epidemi ini pada tahun 1993. Dalam episode March in Chain di musim keempat, sebuah adegan memperlihatkan beberapa pekerja Jepang batuk ke dalam kardus. Kardus tersebut kemudian dikirim ke Amerika. Akibatnya, hampir seluruh warga Springfield tertular. Tapi prediksi ini agak meleset, karena di episode tersebut disebutkan nama epidemi ini adalah Osaka Flu. Osaka sendiri merupakan sebuah kota di Jepang yang jaraknya sekitar 2000 km dari Wuhan. Film Contagion. Film yang dirilis tahun 2011 ini bercerita tentang seorang wanita yang baru kembali dari Hong Kong dan meninggal akibat terkena flu. Dalam film ini diperlihatkan bagaimana proses penyebaran virus tersebut ke seluruh dunia, dan ternyata sedikit banyak mirip dengan penyebaran virus corona saat ini. Buku End of Days. Buku yang diterbitkan tahun 2008 ini berisi tentang ramalan di masa depan. Salah satu isi buku ini sempat menggemparkan media sosial. Di buku ini disebutkan, sekitar tahun 2020 akan ada penyakit seperti pneumonia yang menyerang dunia. Buku ini ditulis oleh Sylvia Browne. Ia merupakan seorang cenayang asal Amerika Serikat. Selama hidupnya, ia sudah menulis 40 buku. Novel Eyes of Darkness. Novel ini ditulis oleh Dean Koontz pada tahun 1981. Beberapa bagian novel ini menceritakan tentang sebuah virus yang disebut Wuhan 400. Dalam novel ini, Cina sengaja menciptakan virus ini sebagai senjata biologis. Mereka bisa saja memusnahkan seluruh populasi sebuah negara dengan virus ini. Virus Wuhan 400 memiliki sifat bisa menginfeksi manusia saja, dan bukan makhluk lain. Ia juga tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh manusia, dan memiliki masa inkubasi hanya 4 jam. Secara keseluruhan, sifat virus Wuhan 400 di novel ini berbeda dengan sifat virus corona yang mewabah saat ini. Jadi tenang saja, virus corona ini bukan konspirasi berbagai pihak kok. Yang penting sekarang, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang sehat, rajin cuci tangan, rajin olahraga, dan lakukan social distancing. Di rumah aja tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Dan tentunya tenaga medis yang berjuang demi kita semua. Nah, dari sebuah video tersebut maka akan memunculkan berbagai macam pendapat dari setiap siswa, sehingga akan ada pro dan kontra terhadap isu kontroversial tersebut. Langkah yang kedua adalah guru akan mengundang berbagai pendapat disertai argumentasi dari siswa mengenai isu tersebut. Jadi dari isu tersebut para peserta didik akan memiliki argumentasi dan pendapatnya masing-masing terhadap sebuah materi isu yang telah disajikan oleh seorang guru. Nah, pada langkah ini, guru dapat melakukan pembagian kelompok secara acak para peserta didik untuk selanjutnya melakukan langkah yang selanjutnya. Nah, langkah yang ketiga ini adalah dari isu kontroversial tersebut akan dijadikan bahan diskusi. Setelah tadi kita melakukan pembagian kelompok, nah, di dalam kelompoknya, para peserta didik akan berdiskusi tentang isu yang telah disajikan. Dan yang terakhir adalah mengarahkan peserta didik menyajikan hasil diskusinya. Di sini, setelah para peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, para peserta didik akan maju ke depan kelas
untuk memaparkan hasil diskusi mengenai isu kontroversial yang telah disajikan tadi. Nah, di sini bisa hanya perwakilan kelompoknya saja yang maju untuk memaparkan sebuah materi. Dan di sini para peserta didik diasah kemampuan berkomunikasinya. Setelah itu, yang terakhir, mengarahkan peserta didik untuk menerapkan konsep dalam menganalisis sebuah permasalahan. Nah, setelah berdiskusi, seorang guru akan menyimpulkan dari berbagai macam pendapat yang telah disampaikan oleh peserta didik, dan akan mengarahkan peserta didik untuk mengambil sebuah keputusan atau pemecahan permasalahan dari sebuah isu berdasarkan dengan fakta ataupun konsep-konsep yang ada pada isu kontroversial tersebut. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran kontekstual berbasis kontroversial isu ini merupakan pembelajaran yang bagus untuk menjadikan minat dan motivasi para peserta didik menjadi meningkat dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajarannya, siswa akan memperoleh konsep-konsep ataupun pengertian yang sesuai tentang isu yang sedang berkembang di masyarakat ataupun lingkungannya dengan mengkaitkannya pada materi pembelajaran. Sehingga dalam pembelajarannya, siswa akan dituntut untuk aktif dalam mengemukakan pendapat terkait dengan isu kontroversial yang ditampilkan oleh guru di depan kelas. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.